A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini hukum lamati ya. Hal ata tanya mad asli. Hal ataka hadi ini kasroh dengan ya mati ini mad tabi'i. Hadithul alif lamnya alif lam qamariyah ghasyiyah. Kita pelan-pelan ya. Nah ini hal ini adalah idhar hukum lam mati. Kenapa? Karena setelah lam mati, setelah lam sukun ini ketemu alif atau hamzah ya. Ini alif atau hamzah. Kenapa alif atau hamzah? Karena masih rancu ya. Yang sudah belajar dengan saya sudah tahu ya perbedaan antara alif dan hamzah. Hal huruf idhar ya. Tapi idharnya ini idhar hukum lamati. Hal kenapa? Karena lamati atau lam sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Dibacanya jelas. Hal ata ta. Yang berikutnya adalah ini hal ata taknya ini mad asli. Kenapa? Ada fathah berdiri atau ada alis ini ya, fathah berdiri. Ada alif. Fathah berdiri mirip alif, maka panjangnya satu alif. Kenapa? Karena mad asli itu ya. Hal anta tuh ya. Hal anta ini mad asli bukan karena huruf yang lain, karena ini memang hurufnya apa saja. Hurufnya apa saja, yang penting kalau ada baris berdiri ya hurufnya apa saja, tapi selain di alif, selain di hamzah dan di hadomir ya. Kalau di alif di hadomir nanti mad badal. Kalau di hadomir mad sila qasirah. Ini mad asli. Hal antaka mad asli ya. Mad asli. Hadi di ini adalah tuh gabungan ya. Karena ada huruf yang berbaris kasrah dengan ya mati, maka itu adalah mad tabi'i ya. Huruf yang berbaris kasrah dengan ya mati. Ini adalah mad tabi'i. Ingat mad tabi'i ada 3 ya. Fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati, doma dengan waw mati. Itulah mad tabi'i atau mad asli. Yang berikutnya ini adalah al-ghasyiyah. Al ini adalah alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca, ada sukun tuh, gampang begitu. Karena alif lam itu hanya 2, dibaca sama nggak dibaca. Dibaca karena ada tanda baca. Kenapa ini? Karena setelah alif lam ini ketemu huruf qamariyah itu ghin. Huruf qamariyah itu ada 14 ya. Ibagi hajjaka wa khab aqimah. Ibagi hajjaka wa khab aqimah. Dilihat di buku hijau halaman 10, 11, 12 membahas tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ini alif lam ini disebut alif lam qamariyah karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu ghin. Cirinya ada sukunnya itu. Cirinya ada sukunnya di atas lamnya. Kalau alif lam syamsiyah di atas lamnya tidak ada apa-apa. Tuh, kenapa? Ini alif lam qamariyah karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ghin. Artinya kalau alif lam ini bertemu huruf syamsiyah pasti di sini tidak ada sukunnya. Gitu ya. Jadi alif lam qamariyah disebut juga idhar qamari. Berikutnya adalah go. Go ini apa? Go ini hurufnya mah apa saja? Karena hurufnya berbaris fathah ya. Hurufnya mah apa saja? Yang penting ini barisnya apa? Barisnya ternyata di sini sakal, ini fathah ya. Kasroh ada kasroh, ada domah, ada fathah, ini fathah. Fathah ini pasangannya baru panjang kalau dengan alif. Go, itulah mad tabi'i. Go mad tabi'i. Ghasyiyah ini tanya tak marbutoh. Al-ghasyiyah tanya ini tak marbutoh. Tak marbutoh itu apabila dihentikan bunyinya berubah menjadi ha. Ghasyiyat, gak tak tapi ghasyiyah jadi ha. Ini tak marbutoh.
Tapi kalau tidak dihentikan ini gosyati, tetap ti. Kalau dia tidak dihentikan, kalau disukunkan, kalau dimatikan, kalau berhenti jadi gosyah. Ini tanda wakofnya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Dan ini ada nomor ayat 1 sama seperti wakof mutlak. Jadi ini wakof mutlak, ini juga mutlak. Yang berikutnya wujuhu yawma idzin khashi'atun amilatun nasibah. Ini karena ada tanda wakof, adamul wakof. Artinya kalau disambung boleh, tapi kalau dihentikan juga ada nomor ayat. Nomor ayat ini sama seperti wakof mutlak. Jadi kalau berhenti, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Kalau dihentikan boleh, disambung juga boleh. Wujuhu yawma idzin khashi'atun. Di sini ya, khasyi'atun, tapi tidak dihentak, cuman tidak ditahan karena ini idhar, karena domatain ini ketemu ain ya. Domatain ketemu ain. Wujuh itu mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i itu? Karena huruf berbaris doma ketemu dengan waw mati atau waw sukun. Jadi panjang. Berapa panjangnya? 1 alif, 2 ketukan, 2 harokat. Wujuh itu mad tabi'i. Wujuhui, hui ini adalah ada domah tain atau tanwin. Tanwin kan 3, ada an, ada in, ada un. Ini un. Ini kenapa? Karena si domah tain ini ketemu ya. Bukan ketemu tasdid ya. Banyak orang yang ini idgham katanya. Kenapa tanwin ketemu tasdid? Bukan, tasdid itu hasil. Karena domah tain, karena tanwin ini ketemu ya, maka seperti ada tasdidnya. Itu bacanya ya ini wujuh. Kenapa? Tuh domatan ketemu ya. Ini tasdid ini pembantu aja, membantu. Jadi bukan karena domatain ketemu tasdid, bukan. Karena tanwinnya domatainnya ketemu ya. Seakan-akan ada ini. Ini adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya. Nah, ini adalah karena domatain ketemu ya, seakan-akan ada tasdidnya, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Idgham bi dengan gunnah dengung. Jadi ada dengungnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu itu ya ditahan. Yau ini adalah harpulin. Kenapa? Tuh, cuma 2 sih ya. Berbaris fathah dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati. Ya mati atau waw sukun. Mirip mad tabi'i, cuman kalau mad tabi'i kan pasangan. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Kalau huruf lin enggak. Hanya fathah aja. Fathah dengan waw mati atau fathah dengan ya mati. Hanya itu ya, hanya 2. Itu huruf lin. Huruf lin itu kayak apa? Bahasa Indonesia kayak a dan i, ai. A dan u, au. Huruf ya, itu ai, au gitu ya. Diptong, ai. Nah, ini huruf lin ya. Harpulin. Cuma 2 ya, berbaris fathah dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati. Itu adalah huruf lin. Kapan menjadi panjang? Kalau seperti mad arid disukun. Bisa jadi panjang. Harpulin, huruf lin ini kalau ketemu 1 huruf hidup. Ini kan 2 huruf hidup, nggak mungkin. Kalau ketemu 1 huruf hidup, jika berhenti membacanya baru jadi panjang. Yauma jadi yaum. Ya, naum tuh ya. Itu harpulin yang bertemu dengan 1 huruf hidup dihentikan. Apabila berhenti membacanya mirip mad arid disukun, itulah madlin nanti ya. Ini yau. Jadi bacanya itu ya. Yau diptong a dan i, ai, a dan u, au. Yauma idzin zin. Nah, ini ada hukum lagi. Ini ada tanwin. Tanwinnya di bawah kasroh tain. Kasroh 2. Ini hukumnya apa? Nih ya, kasroh tain bertemu dengan kho itu adalah idhar. Kenapa idhar? Ini karena
kasroh tain ini bertemu dengan kha, ya, idhar. Itu ada di buku hijau mulai halaman 14 bagan 15 16 ya, tentang idhar. Ini kasroh tain atau tanwin ini bertemu dengan kha, maka dia jadi idhar. Khasyi'ah, kha-nya adalah, nah ini huruf berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Inilah mad tabi'i. Banyak ya mad tabi'inya, khasyi'ah. Kenapa diulang-ulang? Kadang-kadang orang itu suka, ya bukan aneh, kadang-kadang pertama nggak mudeng-mudeng, kedua enggak, ketiga diulang baru ngerti, oh itu maksudnya mad tabi'i itu. Kalau ada hurufnya apa saja huruf ini, kalau ada huruf yang berbaris fathah ketemu dengan alif, makanya fungsi alif kan pemanjang, maka jadilah mad tabi'i. Mad tabi'i hanya ini bukan, kan 3, fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan wawu mati. Itu dasar. Kalau mad tabi'inya paham, insya Allah kesananya akan jelas. Karena nanti ada mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat, jadi mad wajib muttasil. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat, jadi mad jaiz munfasil. Mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi mad arid disukun. Itu ada halaman 38 nomor 1, 2, dan 3. Kemudian nanti ada mad tabi'i bertemu huruf bertasydid, ada mad lazim musaqal kalimi di halaman 40 buku hijau kita. Miliki makanya buku hijaunya ya. Khasyi'atun, khasyi'atun karena dihentikan jadi khasyi'ah. Tun ini tergantung nanti. Tun ini tergantung ketemu huruf apa. Bisa idhar, bisa idgham, bisa ifa, bisa iqlab. Amilatun nasibah, A-nya mad tabi'i ya, sudah tahu ya, fathah dengan alif. Amilatun ton, nah ini ada domah 2, domah tain, ada tanwin. Tanwinnya bertemu dengan apa? Oh ternyata tanwinnya bertemu dengan huruf nun. Tuh, karena tanwin bertemu dengan nun, ini hukumnya idgham bi gunnah. Makanya ada tasydidnya. Amilatun, ada gunnahnya, ada dengungnya ya. Sama seperti nun dan mim bertasydid kan gunnah juga. Amilatun, amilatun nasibah. Ini idgham bi gunnah. Idgham melebur masuk dari bunyi tanwin n-nya, amilatun kan n. Masuk ke n lagi, seperti nggak kelihatan ya, karena domatain itu ujungnya n, an in un. N-nya ketemu n, tapi ditahan jadi amilatun nasibah. Nah-nya patah dengan alif mad tabi'i. Nasibatun karena dihentikan jadi nasibah ta marbutoh. Tanda wakofnya ini adamul wakof, lam alif, dilarang berhenti. Kok berhenti? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat itu sama seperti wakof mutlak. Tajwid itu diulang-ulang ini aja. Tapi kadang-kadang ada yang paham, ada yang nggak paham, nggak mudeng-mudeng. Nggak apa, yang penting ngaji aja. Karena wajibnya belajar. Pinter nomor sekian. Setelah belajar, insya Allah pasti pinter. Tapi semuanya proses. Taus la naran hamiyah. Kalau disambung, taus la naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Tasla, lah ini jadi apa ini? Tasla, lahnya ini jadi mad asli ya, bukan karena huruf ini ya. Tasla mad asli ya. Tasla na-nya ini patah dengan alif mad tabi'i. Tauslana, jadi ini sama sebetulnya, ini mad asli, ini mad asli juga, ini mad tabi'i, ini mad tabi'i juga. Karena dicetakan Timur Tengah ini bukan patah berdiri, setelah fathah ada alif kecil. Nah, sama juga. Jadi ini bilang mad asli boleh, mad tabi'i juga boleh. Ini mad asli fathah berdiri. Kalau ini mad asli atau mad tabi'inya ada fathah dengan alif. Tauslana ronnya ini, ronnya ini adalah tuh, karena tanwin bukan ketemu alif ya. Tanwin ketemu alif atau ketemu hamzah juga idhar, tapi ini tanwinnya ketemu ha. Karena ketemu ha ini bagian dari huruf idhar, huruf halki, aha ho agoha,
aha ho a go ha, itu huruf idhar yang 6. Ini tanwin ketemu ha, maka hukumnya adalah idhar, dibacanya jelas. Tasla naron, naron, ha hanya madu bi ya, hamiyah. Tasla naron hamiyatan, tan dihentikan jadi hamiyah. Apapun barisnya ini kalau dihentikan jadi ha. Hamiyah, hamiyatan, hamiyatin, hamiyatun, hamiyata, semuanya hamiyah tak marbutoh. Apabila dihentikan bunyinya jadi ha. Tapi kalau nggak diberhentikan hamiyatan, tetap tannya ya. Nanti tergantung setelah tanwin itu ketemu apa. Nah, karena ini tanwinnya bertemu dengan ta, maka ini hamiyatan jadi hamiyatan tuh ya. Tanwin fathah tain ini ketemu ta, hukumnya adalah ikhfa. Hamiyatan tusqa, koknya mad asli, min ainin aniyah. Min ini adalah nun mati, nun sukun yang berhadapan dengan ain ini ya. Jadi nanti harus dicermati, yang menjadi hukum itu adalah nanti huruf mati bertemu huruf hidup, ada juga tanda nanti ketemu apa ini yang ini adalah nun mati, kalau nanti tanwin. Ada juga nanti huruf ya, nun mati, lam mati, mim mati, tak ketemu huruf apa, menjadi idhar, menjadi idgham kayak gitu. Ada juga nanti tanda an, in, un, itu tanwin. Tanwin ini jodohnya pasangannya dengan CS-nya dengan nun sukun ini ya. Karena nun sukun ini bertemu dengan ain, tuh nun mati bertemu dengan ain. Karena nun mati bertemu dengan ain, dibacanya jelas idhar. Kenapa? Tuh nun mati ketemu ain, idhar, dibacanya jelas min tanpa ditahan, tanpa dihentak tapi ya, min. Ai-nya tadi udah dibahas ya. Ai-nya harful lin. Ainin, min ai-nya harful lin, min ainin, nin ini ada tanwin. Tanwin itu kan CS-nya sama nun sukun ya. Nun mati atau tanwin. Cuman kalau nun mati hanya nun mati atau tanwin. Tanwin itu 3, bisa an, bisa in, bisa un ya, tanwin. Ini tanwin ini, in ini, min ainin bertemu dengan hamzah atau alif ini, itu ya. Tuh, bertemu alif ya. Kalau cetakan Indonesia kan alif. Padahal ini harus mulai mengerti ini hamzah ya. Karena kalau alif itu hanya sebagai pemanjang huruf mati, ini huruf hidup. Kalau huruf hidup itu hamzah. Ini adalah hukumnya idhar. Idhar hukum nun mati atau tanwin. Min ain, min ainin aniyatin, dihentikan jadi min ainin aniyah. Tak marbutoh, ini banyak tak marbutoh ya. Berubah bunyinya menjadi hak apabila dihentikan. Ini tanda wakafnya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama.